Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hida Marlena, STHI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Langgam, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Jami Jambe Bukit Tinggi. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 di kelas 8 dengan tema Meyakini Nabi dan Rasul Menjadi Generasi Digital yang Berkarakter. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Kelas 8C luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga kita memperoleh ilmu yang berkah, kemudian kalian memperoleh kecerdasan. Terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas. Ibu silakan. Perhatian seluruhnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, coba tengok di kiri kanan, depan belakang. Kalau ada sampah silakan masukkan ke tempat sampahnya. Ada sampahnya? Tidak, Bu. Kemudian bajunya udah rapi atau belum? Udah masuk ke dalam? Oke, alhamdulillah. Berarti kita telah menjalankan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Oke, selanjutnya siapa yang tak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Kemudian seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk
Untuk selanjutnya kita mulai pelajaran kita masuk pada bab 7 dengan judul meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Siapakah Nabi yang pertama sekali? Nabi Adam. Oke. Kemudian Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Sudah adakah anak ibu berbuat baik? Sudah, Bu. Apa contohnya? Menolong sesama manusia, Bu. Oke, menolong sesama manusia. Yang selanjutnya apa lagi? Bersedekah, Bu. Oh, bersedekah. Bagus sekali, Lika. Jadi itu contoh berbuat baik. Kemudian ada berapa jumlah nabi kita, Nak? 25. Oke, jumlahnya 25 nabi. Oke, kita kasih A+ dulu biar semangat kita karena ada dijawab pintar. Jadi berarti udah pintar anak-anak ibu semuanya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Berarti setelah pelajaran ini nanti kalian akan tahu itu apa itu pengertian Nabi dan pengertian Rasul. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, yang kedua nanti kalian dapat menyebutkan itu nama-nama Nabi dan Rasul itu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat Nabi dan Rasul. Apa sifat-sifatnya? Jadi setelah belajar ini nanti kalian ketiga-tiga ini tujuan pembelajaran ini harus tahu. Sebelum memulai pelajarannya biar semangat. Semangat kita kan? Oke, sekarang tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, berarti udah siap belajar. Kalau sudah siap belajar, kalian perhatikan, iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk disampaikan wahyunya kepada umat manusia. Jadi itu paham? Jadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, yang pertama pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi. Nabi secara bahasa adalah pembawa berita. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri. Kemudian yang pengertian Rasul. Rasul secara bahasa adalah utusan. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, selain untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umat manusia. Paham kan? Oke, kalau udah paham, untuk menambah lagi daya ingat kalian, biar kalian tidak lupa. Jadi ini Ibu tayangkan video tentang nama-nama Nabi. Silakan saksikan video yang Ibu tayangkan. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Walahirul Qadimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oke, jadi itu dia nama-nama Nabi yang wajib kita imani. Oke, yang selanjutnya yang B, yaitu tugas Nabi dan Rasul. Jadi tugas Nabi dan Rasul ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat
45 sampai 46, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Ada 4 tugas yang diemban oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Sebagai saksi dia nanti setelah hari kiamat, dia akan menjadi saksi bahwa manusia ini kalau dia berbuat kebaikan akan dibalas pahala yang berlipat ganda. Kalau dia misalnya berbuat kejahatan akan dibalas dengan siksa neraka. Jadi seperti itu dia sebagai saksi nanti dia. Oke, kita lanjut yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Jadi di sini tugas Nabi dan Rasul itu dia membawa kabar gembira, bahwa kabar gembiranya gimana? Kalau kita melakukan kebaikan, amal yang baik, otomatis kabar gembiranya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu dia. Jadi itu contohnya sebagai pembawa kabar gembira. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan di sini dia akan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Kemudian sebagai juru dakwah. Sebagai juru dakwah ini tugasnya dia adalah menyiarkan tentang kebaikan-kebaikan agar diikut oleh umat manusia. Oke, yang selanjutnya mukjizat Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ajaza, yang berarti melemahkan. Sedangkan mukjizat secara istilah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabiannya atau kerasulannya, yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap nabi dan rasul. Yang kedua, meneladani para nabi dan rasul. Jadi meneladani para nabi dan rasul ini ada yang A, sifat-sifat nabi dan rasul. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Jadi sifat wajib ini sifat yang pasti ada pada nabi, nak. Pasti ada pada nabi dan belum tentu ada pada diri kita. Jadi sifat ini yang pertama sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi nabi itu tidak pernah dia bohong. Jadi dia selalu berkata jujur. Beda dengan kita. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Terpercaya dia. Bisa dipercaya. Tidak berkhianat dia. Kemudian tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Itu dia, paham? Kemudian yang kedua sifat mustahil. Mustahil berarti tidak ada, yang tidak ada pada diri nabi. Jadi ada 4. Yang pertama kizib, yaitu dusta. Yang kedua khianat. Khianat ini tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman. Kitman ini artinya menyembunyikan. Yang keempat yaitu baladah. Baladah ini artinya bodoh. Jadi dia tidak ada sifat itu ya. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Jadi sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, ada sifatnya pada diri kita. Jadi sifat namanya sifat jaiz. Sifat yang mungkin ada pada nabi dan ada pada manusia. Contohnya apa? Sakit. Kemudian lelah, rasa capek dan lain-lain sebagainya. Itu dia ya. Sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Oke, untuk memperdalam lagi kalian, kita saksikan video berikut ini. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraham, kota Mekah semakin terdampak. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah
semakin ramai kunjungan para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira? Kabar gembira? Kabar apa? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad. Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah makan, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa Muhammad dan membunuhnya. Hah? Pembunuhnya? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Suatu ketika terjadilah banjir besar di kota Mekah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hari ini selama 6 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, gini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui dan coba. Betul? Betul. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan hajar aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan hajar aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Oke, jadi itu salah satu contoh video tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah kalian saksikan tadi video di depan, apa contoh yang bisa kita ambil? Apa sikap teladan Nabi dan Rasul tadi yang bisa kita ambil? Cerdas. Berarti yang diambil adalah sifat patuh. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya kalian buat kelompok, buat 4 kelompok. Silakan. Jadi ini ada tugas kelompoknya yang harus kalian kerjakan. Ada berapa kriteria penilaian yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, semua anggota harus terlibat aktif ya. Jadi tak ada yang santai, harus aktif. Kemudian pendapat yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian kelompok menunjuk pemahamannya baik tentang materinya.
Kemudian keaktifan kalian menganalisis lembar yang telah Ibu bagikan. Kemudian nanti kalian mampu ke depan mempresentasikan hasil yang kalian peroleh. Jadi itu contoh penilaian akan Ibu bagikan. Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan. Oke, anak-anak semua ada kendala tentang LKPD yang Ibu bagikan? Ada yang kurang paham? Oke. Jadi ini kalian pilih yang sifat wajib, ini pilih yang di atas, mana yang sifat wajib kalian tulis ke bawah. Nah, itu yang ditaruh di sini. Oke, paham? Oke, ada lagi? Apa lagi? Ya, nabi itu harus diurutkan ya dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Oke. Ada lagi? Udah, oke. Oke, anak-anak Ibu semuanya, sebelum hasil kelompok kalian presentasikan ke depan, kita tengok dulu biar ini nambah semangat kita, biar nggak ngantuk. Silakan kalian berdiri. Berdiri. Tutup, buka, tutup. Berbuka. Tutup, buka, tutup. Gulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Lalu tertawa. Kelompok 1 atau kelompok siapa yang duluan maju? 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dulu. Oke. Ibu persilakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan membacakan mana sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib yang pertama adalah sidik, yang arti jujur. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil yang pertama ada kizib, yang artinya berbohong. Yang kedua ada khianat, yang artinya berkhianat. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Soleh, yang keenam Ibrahim, yang ketujuh Lut, yang ke-8 Ismail, yang ke-9 Ishak, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan Nabi yang terakhir adalah Muhammad SAW. Sekian hasil dari diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib dan sifat mustahil itu dibedakan. Yang pertama, sifat wajib. 1. Sidik, yang artinya jujur. 2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya. 3. Tablik, yang artinya menyampaikan. 4. Fatonah, yang artinya cerdas. Sifat mustahil Nabi dan Rasul ada 4 juga, yaitu yang pertama khizib, berdusta. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Sekarang mengenal nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul ada 25, yaitu Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris,
yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang ke-23 Nabi Yahya, yang ke-24 Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bagi aplaus yang. Jadi tadi itulah hasil diskusi yang telah disampaikan oleh temannya. Jadi alhamdulillah berdasarkan hasil diskusi tadi kalian telah memahami atau sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan, yaitu mengenai Nabi dan Rasul. Jadi alhamdulillah sudah mulai paham, sudah mengerti. Kemudian berdasarkan hasil pembelajaran tadi, Nak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, kita dapat meneladani sifat Nabi dan Rasul. Kemudian apa lagi mengenai sifat-sifat Nabi? Ada sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan sifat jaiz. Oke, jadi itu yang dapat kita simpulkan. Kemudian yang selanjutnya ini ada tugas yang akan Ibu bagikan. Kalian kerjakan, ada latihan. Oke, udah siap? Kalau udah siap, silakan dikumpulkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pelajaran hari ini? Apa menyenangkan? Oke, jadi alhamdulillah pelajaran hari ini kita saksikan video berikut. Untuk materi kita minggu depan, yaitu peran iman kepada Nabi dan Rasulullah bagi generasi digital. Jadi itu untuk pertemuan kita minggu depan. Jadi kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kepada ketua kelas silahkan disiapkan, kita istirahat. Baiklah, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.